Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sidik Hermanu Paminto, belajar matematika asyik SHP. Oke, pada pertemuan kali ini akan kita sampaikan pembahasan soal aplikasi turunan dengan menggunakan cara magic solution. Seperti biasanya, nanti akan kita sampaikan dua cara, yaitu cara pertamanya cara konsep, cara wajib. Cara keduanya, cara gampang menyelesaikan soal. Ya, oke, langsung kita mulai ya. Oke, soal aplikasi turunan. Ya, kita ambil contoh. Misalkan ada dua buah garis. Ya, dua buah garis. Ini sumbu X, sumbu Y. Dua buah garis. Nah, ya, garis pertama yang ini, garis yang kedua, ya. Di sini misalkan angka minus 6, ya. Yang ini misalkan 4, yang ini 8. Sekali lagi dua garis, ya, yaitu garis, misalkan saya kasih nama garis G, ini garis G, ini garis L, ya. Garis G memotong sumbu X di min 6, memotong sumbu Y di 8. Garis L memotong sumbu Y di 8, sumbu Y di 4, ya. Nah, ditanyakannya hitung luas daerah, luas maksimum daerah yang diarsir, yaitu bentuknya persegi panjang. Disuruh mencari luas maksimumnya, ya, luas maksimum. Hitung luas maksimum daerah arsiran, dalam hal ini persegi panjang. Luas maksimum daerah arsiran atau daerah yang diarsir. Oke ya. Jadi saya ulangi, ada dua garis, garis G sama garis L. Memotong di sumbu Y sama di titik 0,8. Garis G memotong sumbu X di titik min 6,0, garis L memotong sumbu X di 4,0. Nah, disuruh mencari luas maksimum daerah arsiran yang berbentuk persegi panjang. Luas maksimum daerah arsiran, ya, yang berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, nah, materi hari ini contoh salah satu aplikasi turunan, yaitu untuk mencari luas maksimum, ya. Jadi kalau ada kata-kata maksimum atau minimum, bisa volume, bisa luas, yang penting ada volume atau maksimum. Nah, itu salah satu trik aplikasi dari turunan, salah satu soal aplikasi turunan. Ya, oke, kita lanjut ya. Hitung luas maksimum daerah arsiran, atau dalam hal ini bentuknya persegi panjang. Oke, langkah pertama kita cari persamaan garisnya dulu. Itu langkah pertama. Garis G, ya, persamaan garis G, persamaan garis G. Nah, kita cari dulu ya, persamaan garis G. Nah, untuk mencari persamaan garis kan rumus dasarnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Maaf. Cuman kalau menggunakan rumus itu kan kelamaan. Kenapa? Karena ini bentuknya garis sudah memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Jadi bisa dipercepat, yaitu titiknya 0,8 dan titiknya min 6,0. Kalau mau pakai rumusnya tadi Y min Y1 M kali X min 1 bisa, tapi kan lama. Nah, mending kalau cuman bentuknya kayak gini, ya, memotong sumbu Y sama memotong sumbu X, boleh pakai cara yang ini. X-nya berapa ini? Min 6. Nah,
kita tulisnya min 6Y. Terus Y-nya 8. Oh, nulisnya 8X sama dengan. Nah, sama dengannya baru ini kita kaliin. Angkanya kita kaliin. Min 6 kali 8 berapa? Minus 48. Oke. Sekali lagi jangan dikecilin ya. Jangan dikecilin. Kenapa? Karena nilai 8-nya sama. Persamaan garis G 0,8, persamaan garis L 0,8. Jadi yang di angka 8-nya ini jangan dikecilin. Ya. Tujuannya apa? Nah, nanti kita jelasin lebih lanjut. Jangan dikecilin dibagi 2 semua. Ya. Tetap min 6Y plus 8X sama dengan min 4. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita cari persamaan garis L. Garis L. Garis L sama. X-nya angka berapa? 4. Oh, berarti nulisnya 4Y. Y-nya 8. 8X sama dengan, nah, sama ini kita kaliin. Kaliin 8 kali 4 32. Terus sekali lagi jangan dikecilin. Yang penting biar tujuan kita ini 8-nya sama. Kenapa? Karena sembunyinya 0,8 di persamaan garis G, 0,8 di persamaan garis L. Jadi nggak usah dikecilin ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis G kan G-nya sama 0,8 semua. Garis L juga sama. Tapi X-nya kan beda-beda. Nah, untuk membedakan dua garis itu, garis G misalnya kita kasih indeks X-nya 1. Y-nya nggak usah. Kenapa? Karena nilai Y-nya sama 0,8 semua. Garis L juga 0,8. Garis L-nya kita kasih X-nya indeks 2. Oke, paham sampai sini ya? Paham ya? Oke, jadi X1, X2. Tujuannya untuk membedakan garis G dengan garis L. Nah, itu aja. Y-nya udah sama. Berarti X-nya beda, ini X1, ini X2. Pengen kita jadikan satu persamaan. Nah, gitu tuh. Y-nya udah sama. Kalau X-nya dijadiin 1, nanti nggak bisa membedakan X-nya miliknya persamaan garis G atau miliknya garis L. Makanya dikasih X1 sama X2. Oke, paham sampai sini ya. Langkah berikutnya, nah, persamaan apa? Bentuk porsi panjang. Ini panjang, ini lebar. Lebarnya berarti Y. Ya, ini Y. Nah, panjangnya X. Nah, tapi kan ada 2, berarti ada X1, X2. Ini misalkan X1, yang ini X2. Garis L-nya X2, garis X-nya X1. Nah, berarti panjang dari sini sampai sini jangan X1 tambah X2. Kenapa? Karena X1-nya ini pasti nilainya negatif. Karena di sebelah kiri sumbu Y. Jadi kalau nanti dibikin X1 tambah X2 pasti nanti hasilnya beda. Ingat ya, hati-hati ya. Jadi sekali lagi panjangnya jangan X1 tambah X2. Kalau lebarnya nggak masalah, lebarnya Y karena cuma 1. Y tingginya sama. Nah, sekarang panjangnya ini X1-nya pasti nilainya negatif, cuma kita tulisnya X1 nilainya pasti negatif. Ini X2. Jadi jangan X1 tambah X2 tapi kita tulis X2 kurang X1. Kenapa? Kalau ini X2 positif dikurangi negatif, hasilnya positif. Jadi misalkan ini X1-nya min 3, ini 6. Berarti nanti 6 kurangi min 3 sama dengan 9. Karena kita belum tahu nilai X-nya. Tapi kalau udah tahu nilai X-nya, misalnya min 5 ini 10, langsung aja 5 tambah 10, 15. Kalau udah tahu min 7 sama 12, langsung aja 7 tambah 12, 19. Tapi karena kita belum tahu nilai X yang negatifnya, nah kita nulisnya X2 kurang X1. Paham sampai sini ya? Oke, itu asalnya ya, jangan sampai salah di sini. Sekali lagi kuncinya di sini. X2 kurang X1. Jangan X1 tambah X2. Apalagi X1 kurang X2. Kenapa? X1-nya di sini pasti negatif. Ya. Nah, berarti dua garis ini kita jadiin satu. Yang atas min 6Y. Yang atas berarti X2 ya. X2 berarti garis L. Berarti 4Y tambah 8X2 sama dengan 32. Nah, garis G-nya
min 6Y tambah 8X1 sama dengan min 48. Ini 32 ya. Nah, dikurang. Kenapa dikurang? Karena panjangnya itu X2 kurang X1. Nah, itu kuncinya. Kalau salah di situ udah ke bawahnya pasti salah. Ya, X2 kurang X1 dan ini angkanya 8 nggak usah dikecilin. Ya, biar sama-sama 8, nah bisa jadiin 1. Ini 4 kurangi min 6, berarti 10Y. Nah, ini boleh jadiin 1. Berarti 8 kali X2 min X1. Sekali lagi, makanya persamaan garisnya jangan disederhanakan angkanya. Tetap. Kenapa? Karena nilai Y-nya sama. Kalau dikecilin, nanti balik lagi membuat angka di depan variabel X-nya harus sama. Daripada 2 kali udah gak usah dikecilin. Nah, ini 32 kurangi min 48, berarti sama dengan 32 tambah 48 sama dengan berapa? 80. Nah, baru boleh dikecilin angkanya setelah digabung, sama-sama dibagi 2. Nah, berarti ini 5Y sama dengan 4 kali X2 kurangi X1 sama dengan 4. Paham di sini? Ya, jadi ngecilin angkanya itu terakhir setelah 2 garisnya kita jadiin 1. Ya, sama-sama dibagi 2. Jadi 5Y tambah 4 kali X2 kurang X1 sama dengan 40. Oke, paham sampai sini ya? Oke, sekali lagi saya ulangi. Langkah pertama, cari persamaan garisnya dulu. Mencari persamaan garisnya, jangan pakai rumus Y min Y1 M kali X min X1. Meskipun pakai itu bisa. Tapi karena kebetulan angkanya gampang, ini min 6,0 dan 0,8, langsung aja pakai cara yang lebih cepat. Min 6, X-nya jadi Y. Ini Y-nya 8, jadi X. Dan seterusnya. Nah, untuk membedakan persamaan garis G dengan garis L, kita kasih indeks garis G-nya, X-nya kita kasih indeks 1. Garis L, X-nya kita kasih indeks 2. Pak, kenapa Y-nya tidak dikasih indeks? Nah, karena nilai Y-nya sama. Y persamaan garis 0,8, Y persamaan garis L juga 0,8. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, yang kedua berikutnya, nah ini pemahaman logikanya ini. Untuk mencari persegi panjang, panjangnya ini kan X2 kurang X1. Kenapa angkanya belum diketahui? Sekali lagi, kalau angkanya diketahui mau min mau plus nggak masalah. Kenapa? Karena panjang selalu positif. Misalkan ini min 7, ini 6, 7 tambah 6, selesai. Ini min 12, ini 9, nah, 12 tambah 9, selesai. Tapi karena angkanya belum diketahui, nah masukin rumusnya X2 kurang X1. Jadi kalau X1 nya udah ketemu nilainya, pasti hasilnya positif. Paham sampai sini? Jadi X2 kurang X1. Ini menentukan ke bawahnya. Nah, baru kita kurangi. Ketemulah bentuk persamaan garis gabungan. Gabungan 2 garis. Garis L sama garis B. Oke ya, paham ya? Nah, langkah berikutnya kita lihat yang ditanya luas. Mau maksimumnya makin luas. Nah, cari rumus luasnya. Nah, itu ya ciri dari aplikasi turunan ya. Sekali lagi, kalau ada kata-kata luas maksimum, volume maksimum, minimum segala macam, ada kata-kata maksimum minimum, nah itu boleh digunakan aplikasi turunan, menggunakan turunan. Ya. Nah, kita bikin dulu rumusnya. Langkah pertama itu mau volume, cari rumus volume, mau luas, cari rumus luas. Ditanyakan jari-jari, cari rumus jari-jari, dan seterusnya. Nah, ini luas versi panjang, panjang kali lebar. Di sini, oh berarti luas arsiran adalah luas versi panjang, panjang kali lebar. Nah, panjangnya luas arsiran, panjangnya kan X2 kurang X1, lebarnya. Paham sampai sini? Luas arsiran X2 min 1 kali Y. Nah, gitu tuh. Mau tanyakan maksimum minimum tahun, bentuknya luas arsiran bentuknya ini. Nah, langkah berikutnya, rumus luas ini harus dibikin satu variabel. Ini dua variabel X sama variabel Y. Dibikin satu variabel. Nah, dari sini kita bikin satu variabel. Jadi variabel X-nya diganti boleh, Y diganti. Biar semuanya variabel Y semua atau X semua boleh.
Misalkan y-nya yang mau kita ganti, jadi semuanya dalam bentuk variabel y. Berarti x2 min x1 sama dengan 40 kurangi 5y dibagi 4. Nah itu tuh, masukin ke sini. Oh berarti luas arsirannya kita rubah menjadi satu variabel aja, 40 kurangi 5y per 4 kali y. Oke ya, sekali lagi saya ulangi. Ditanyakan luas maksimum. Nah, kita cari luasnya bentuknya kursi panjang, cari rumus luas kursi panjang. Harus mencari rumusnya dulu. Setelah ketemu rumusnya, dibikin satu variabel. Oke, setelah ketemu variabel, nah baru aplikasi turunnya di sini. Yang ditanyakan luas maksimum arsiran. Nah, maksimum arsiran. Luas maksimum. Nah, untuk mencari luas maksimum, nah aplikasi turunannya L aksen sama dengan 0. Apapun ya, mau volume maksimum V aksen sama dengan 0. Dari jari maksimum R aksen sama dengan 0. Ya, ini aplikasi turunan ya. Untuk mencari maksimum minimum pakai turunan pertama dan pertama loh ya, jangan kedua. Turunan pertama sama dengan 0. Nah sekarang luas arsirannya 40 min 5y per 4. Nah, ini kalau diterusin kan menjadi luas arsiran 10y min 5 per 4y kuadrat ya, kuadrat. Nah L aksennya sama dengan 0. 10y turunannya 10 kurangi 5 per 4y turunannya 10 per 4y sama dengan 0. Oh berarti 1 sama dengan 10 per 4y 10 per 4 sorry dibagi 10 semua ya. Berarti 1 sama dengan 1 per 4y. Oh ternyata y-nya 4. Ya saya ulangi sekali lagi. Turunan pertama sama dengan 0. Itu syarat untuk mencari luas maksimum, volume maksimum, jari-jari maksimum atau minimum. Jadi maksimumnya dilihat dari angka di depan y kuadrat. Kalau ini angkanya negatif berarti pasti yang ditanyakan maksimum. Tapi kalau angkanya positif berarti yang ditanyakan pasti minimum. Nah, nanti di SBMPTN gitu tuh diketahui luas maksimumnya 5, minimumnya minimal, misalnya mana yang betul. Nah, kita lihat aja. Pokoknya kalau di depan y kuadrat negatif pasti jawabannya harus maksimum. Kalau di depan y kuadrat positif pasti jawabannya harus minimum. Nah, jadinya gitu tuh. Jadi kalau ini nyampe ditanyakan luas minimum salah, nggak usah terusin, salah soal. Ya, jadi y-nya 4. Nah, lanjut. Oh, berarti kita masukin. Oh, berarti luas maksimumnya luas maksimum sama dengan, nah, kita masukin ya, di 10y min 5 per 4 y kuadrat atau di atas boleh bebas. 10y 10 kali y nya kita ganti 4 kurangi 5 per 4 kali y kuadrat, y nya ganti 4 kuadrat. Oke, baru sama dengan 40 kurangi 5 per 4 kali 16, coret-coret 4. Oh ketemunya 40 kurangi 20, hasilnya 20. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi langkahnya sekali lagi, persamaan garisnya harus cari dulu. Setelah ketemu persamaan garis, cari rumus rumusnya. Setelah ketemu rumusnya, dibikin harus satu variabel. Setelah dibikin baru aplikasi turunan. Mencari maksimum minimum, turunannya harus sama dengan 0. Oke. Nah setelah ketemu turunan sama dengan 0, nilai yang didapat masukin ke rumus luasnya tadi. Selesai. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Sekali lagi, cara konsep ini wajib harus dikuasai. Ya, nah cara kedua, cara untuk mempercepat aja. Cara
kedua, magic solution tanpa turunan. Nah, untuk mendapatkan cara kedua, pakai cara pertama ini, sekali lagi pakai cara pertama, cuman angka-angkanya kita bikin variabel. Jadi misalkan AX base BY, nah dibikin gitu sama dengan C, jadi nggak dalam bentuk angka. Nanti caranya sama, diturunkan sama dengan 0, pasti nanti ketemu rumusnya. Itu aja sebenarnya ya. Oke ya, cara kedua. Nah, langkah pertama sama untuk mencari luas arsiran. Nah, luas arsiran berarti luas persegi panjang kali lebar. Ininya sama. Jadi luas arsiran, nah, panjangnya juga sama. Panjangnya X2 kurang X1, lebarnya sama. Ya. Nah, mencari rumus luas maksimum baru pakai turunan kan? Nah, kalau cara kedua nggak usah. Oh, berarti luas maksimum arsiran. Nah, gunakan cara ini, simple tuh ya. Luas maksimumnya kita lihat X2 min X1. Jadi X2 min X1 nya itu selalu setengah kali, selalu, pokoknya baik itu selalu setengah kali, semuanya selalu setengah. Nanti Y nya juga setengah. Setengah dari apa? Masukin, ada 4, kurangi min 6. Simpel kan? Selalu. Jadi berapa ini? Setengah kali 4 tambah 6, 10. Hasilnya. Oke ya. Sekali lagi saya ulangi. Luas arsirannya sama, menentukan rumusnya P kali L, yaitu X2 min 1 kali Y. Nah, ke bawahnya mencari luas maksimumnya nggak usah pakai turunan, tapi pakai rumus X2 min X1 nya selalu setengah kali. Ini udah rumusnya ya. Dapetinnya dari mana? Nanti bisa dipelajari, bisa ditaati di rumah. Caranya sama seperti ini, turunan sama dengan cuma dalam bentuk variabel. Jadi AX plus BY sama dengan C. Nanti bikin gitu. Nanti ketemu rumusnya. Ya. Nah, ini setengah kali. Nah, sekarang Y-nya juga sama, setengah kali. Nilai Y-nya juga sama, setengah kali. Y-nya berapa itu? 8 sama dengan tuh, simple. Oh, berarti luas maksimumnya kaliin 5 kali 4 20. Selesai. Sama? Ya, sekali lagi sama. Jadi rumus ini bisa dipakai dalam bentuk persamaan garis ini untuk mencari maksimum minimum. Ya. Jadi gampangannya gitu. Contoh misalnya lagi. Misal nih ya. Kalau bisa jadi dengan cara rumus kedua bisa lebih cepat sekarang. Misalnya gini. Set. Ini minus 5. Ini misalkan 9. 4 deh. 3 aja. Nah, ini misalkan 6. Tuh. Langsung hitung luasnya. Nah, yang ini kan pasti ketemu. 3 kurangi min 5, 8 bagi 2, 4. Yang ini setengah kali 6, 3. Oh, luasnya 4. Selesai. Ada berapa? Ya kan? Selesai. 12. Ya, jadi 4 kali 3, 12. Kan gampang, simple. Nah, kalau misalkan soalnya dalam bentuk cuma 1, nggak masalah. Sama cuma 1. Nah, ini kan? Ini misalkan angka 10. Ini angka 8. Misalnya. Ini Nah, hitung luas maksimumnya. Berarti luas maksimumnya panjangnya ini berapa? Setengah kali 8, 4. Ini berapa? Setengah kali 10, 5. Jadi ketemunya berapa? 4 kali 5 sama dengan 20. Simple. Jadi rumusnya selalu setengah kali. Gunain setengah. Kenapa setengah? Tadi yang saya bilang, untuk mendapatkan rumusnya boleh aja dibikin variabel
AX plus BY sama dengan C. Nanti pasti ketemu rumusnya sama. Nah, ini pernah keluar di ujian ya. Pertanyaannya bukan mencari luasnya tapi titik A-nya, nggak masalah. Titik A maksudnya gimana Pak? Nih contohnya ya. Pengen mencari titik A-nya, nggak masalah. Pernah keluar di ujian ya. Jadi maksudnya gini. Misal ada soal ini. Nah, ini misalkan angka 10, ini misalkan angka 6, gitu ya. Terus tuh ini daerah arsiran. Terus ini kita kasih titik A, yaitu X, Y. Nah, X, Y. Nah, jika luas arsirannya dibalik, luas arsirannya maksimum, maka hitung koordinat titik A. Nah, jadi ujian keluarnya gitu tuh ya. Nggak masalah, yang penting ada maksimum ada minimum. Rumusnya gitu tadi, X nya setengahnya kali, Y nya setengahnya kali. Untuk mencari maksimumnya, nah, tinggal panjang kali lebar, bentuknya persegi panjang. Oke ya. Nah, contohnya ini luas arsiran maksimum, maka hitung koordinat titik A. Nah, sampaikan tadi, kalau untuk mencari luas maksimum, nah ini setengahnya berapa? 3. Ini setengahnya berapa? 5. Oh, luas maksimumnya, luas maksimum 5 kali 3 berapa? 15, ya kan? 5 kali 3 15. Nah, kalau yang ditanyakan koordinat titik A, berarti nggak masalah. Ini 3, ini 5. Nah, berarti koordinat titik A nya berapa? Oh, langsung koordinat titik A sama dengan, nggak bersama dengan koordinat titik. Koordinat titik A adalah X nya 3, Y nya 5. Jadi langsung 3,5. Ini yang keluar di ujian ya. Ya kemarin di ujian modelnya gini. Jadi ada pesan garis, disuruh mencari koordinat titiknya, bukan mencari luasnya. Nggak masalah. Yang penting luasnya tadi konsepnya, rumusnya. Kalau ulangi lagi, setengah ini harus cara dapetin rumusnya dari persamaan ini konsep dasar, cuma dibikin variabel AX plus BY sama dengan C. Nanti ketemu, pasti pakai rumus setengah. Ya, jadi ini setengah dari 6, 3. Setengah dari 10, 5. Nah, kalau untuk mencari X sama Y nya cukup 3,5. Selesai. Simple. Kalau pakai cara biasa kan, tapi konsep harus ya, konsep harus. Nah, ini untuk mempercepat aja, mempercepat perhitungan. Jadi selalu setengahnya kali. Kalau bentuknya persegi panjang atau persegi, yang penting bentuk daerah arsiran mau persegi panjang atau persegi nggak masalah. Yang penting bentuknya segi 4 ini. Nah, itu selalu setengahnya dari X, setengahnya dari Y. Ya. Nah, untuk mencari luasnya tinggal kali 5 kali 3. Selesai. Kalau bentuknya nanti misalkan nggak bentuk ini tapi segitiga nggak masalah. Kalau segitiga tinggal dibagi 2, setengah kali alas kali tinggi. Kan gitu tuh. Tapi kalau bentuknya selain misalnya trapesium, nah itu beda lagi ya. Jadi kalau bentuknya cuma segitiga gini, berarti langsung setengah alas kali tinggi. Tapi kalau bentuknya persegi, nggak masalah, persegi panjang nggak masalah. Oke ya. Oke, semoga bisa dipahami materi hari ini. Sekali lagi kuncinya satu ya, pemahaman konsep harus. Pemahaman konsep sekali lagi, aplikasi dari turunan. Kalau ada kata-kata maksimum atau minimum, mau volume, mau luas, mau jari-jari, mau panjang, mau tinggi, itu aplikasi turunan. Selalu menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Itu konsepnya, ingat ya. Nah, sebelum turunan pertama sama dengan 0, dicari dulu. Saya ditanya luas, cari rumus luasnya dulu. Setelah ketemu rumus luasnya, harus dibikin satu variabel, satu huruf. Harus dibikin satu huruf, itu mutlak harus. Setelah satu huruf, baru langkah berikutnya turunan. Turunan pertama sama dengan 0.
Nah, hati-hati kalau soal seperti ini, untuk mencari panjang pertimbangan jangan X1 sampai X2. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena X1-nya itu nilainya selalu negatif di sebelah kiri. Jadi X2 kurangi X1. Oke ya, semoga materi hari ini bisa dipahami, ya, bisa menambah wawasan kalian, terutama dalam materi aplikasi dari turunan. Oke, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.